Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keterangan di WA tentang siapa pemangku hajat. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ilam tuksin zonnaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin zonnaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka fahal awadaka illa hasanan wahal asda ilaika illa mananan ilam tuksin zonnaka bihi, sekiranya engkau belum bisa husnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, li ajli husni wasfihi, sebab sifat-sifat Allah yang baik. Fahasin zonnaka bihi, maka berbaik sangkalah engkau kepada Allah, liwujudi muamalatihi, sebab perlakuan Allah kepadamu, sebab anugerah pemberian Allah kepadamu. Fahal awadaka illa hasanan, bukankah Allah telah memberikanmu, tidaklah Allah memberikan kepadamu kecuali kebaikan. Wahal asda ilaika illa mananan, dan tidaklah Allah memberikan karunia kepadamu kecuali kenikmatan. Ini terkait tentang husnuzon. Karena dikatakan juga dosa yang paling besar itu bukan maksiat. Dosa yang paling Allah nggak paling itu dosa di hadapan Allah yang paling besar bukan maksiat, tapi suuzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Seperti apa? Menganggap Allah tidak sayang kepadanya. Itu seperti orang tua yang dianggap sama anaknya nggak sayang. Itu menyakitkan orang tua. Kenapa? Karena namanya orang tua pasti sayang kepada anaknya. Dan kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang orang tua kepada anak. Begitu pula suuzon kepada guru mursyid. Guru mursyid sudah tidak sayang. Guru mursyid itu mempunyai karakter, sifat nomor satu adalah rahmatan lil alamin, penyayang. Dan terkadang kasih sayang guru mursyid kepada kita yang tidak dapat kita yang tidak kita pahami. Sedangkan itu merupakan kasih sayang kepada kita. Suzon lain kepada Allah misalnya, Allah tidak akan memberikan bantuan kepada kita, pertolongan kepada kita. Sedangkan Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doamu. Maka di sini dikatakan ilam tuksin zonaka bihi li ajli husni wasfihi, kalau engkau tidak memahami sifat Allah. Kalau engkau tidak memahami sifat Allah, maka pahamilah perlakuan Allah kepadamu. Apa apa yang telah Allah karuniakan kepadamu? Bagaimana kenikmatan Allah yang ada dalam tubuh kita?
dan sebaliknya perbuatan kita kepada Allah. Jadi dalam berzikir, apakah zikir jahar ataupun zikir khafi, itu kita mentafakurkan atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Nah, ini baru dikirim pemangku hajat Ibu Hajah Harsasi Nurwendo dan Bapak Haji Suprasono atau Ibu Hajah Yeni Nurwendo. Semoga selalu mendapatkan kejembaran rahmania dari Allah Subhanahu wa taala, dan wakil talqin ke Mustafa Al-Maduri, ke Mahya Al-Bukhari, dan ke Anang As'ari. Bunda Haya Propriyatna, Bunda Dr. Sari. Eh, Ketika kita berzikir kepada Allah, berusahalah untuk merasakan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, kenikmatan-kenikmatan Allah kepada kita. Tujuannya apa? Agar menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Itulah yang dikatakan tafakkur sa'atan khairun min ibadati sana. Berzikir satu jam, bertafakur. Bertafakur itu memerasakan, mentafakurkan otak kita atas kenikmatan-kenikmatan Allah. Kita pakai otak kita memahami betapa kebesaran Allah, betapa besar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Lalu masukkan ke dalam hati sampai akhirnya hati mendorong lisan mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah. Ucapan Subhanallah, Alhamdulillah yang keluar dari hati itu jauh kualitasnya dibandingkan dengan zikir yang hanya di lisan saja. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Itu 1000 kali kalah dengan Alhamdulillah. Ah, satu kali hasil dari tafakur kenikmatan Allah. Begitu pula mentafakurkan kenikmatan Allah kepada kita. Nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kaki. Sampai hati ini mengeluarkan kalimat yang diucapkan dengan lisan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Jadi keluarnya kalimat La ilaha illallah sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu membuat hati juga tenang. Hati tenang. Berbeda dengan kita memikirkan dunia. Zikir la ilaha illallah. Tapi di pikirannya pikiran dunia aja. Dan ini kelas kita di sini, kelas kita. Kelas kita di sini. Gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi pikiran kita dunia, urusan ini gitu. Itu ya yang menyebabkan Ustadz saya kok zikir kok nggak tenang. Kenapa? Karena lisannya membaca zikir, hatinya membesarkan dunia gitu. Coba kalau kita seirama, dan itu memang perlu latihan, dan itu ya nggak bisa simsalabim lah. Mungkin 10%, naik 15%, naik 20%. Jadi ketika zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini ungkapan
rasa syukur kita atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Jadi hilangkan pikiran masalah-masalah kita. Tapi kita bayangkan kenikmatan dan itu lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Masalah yang kita hadapi belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.